Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Purba. Saya Rizky Arianto. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia. Oke, jangan lupa silakan tonton video Berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan nama-nama Presiden Republik Indonesia. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman, ya. Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini memiliki masa jabatan dari tahun 1945 sampai 1967. Nah, beliau sendiri non partai politik. Oke. Kemudian untuk presiden kedua yaitu Bapak Soeharto, masa jabatan beliau dari tahun 1968 sampai 1998. Cukup lama bukan? Oke. Beliau sendiri untuk Bapak Soeharto ini dia mengikuti Partai Golkar atau Golongan Karya. Nah, untuk presiden ketiga yaitu Bapak terpintar di Indonesia yaitu B.J. Habibie. Nah, beliau memiliki masa jabatan dari tahun 1998 sampai 1999. Nah, beliau sendiri untuk Bapak B.J. Habibie ini mengikuti Partai Golkar juga seperti Bapak Soeharto, Golongan Karya. Nah, kemudian untuk presiden keempat kita siapa? Yaitu Abdurrahman Wahid atau sering disapa Bapak Gus Dur. Nah, beliau ini memiliki masa jabatan dari tahun 1999 sampai 2001. Nah, beliau sendiri mengikuti Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Nah, kemudian untuk presiden kelima kita yaitu siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, beliau memiliki masa jabatan dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, untuk Ibu Megawati sendiri, dia mengikuti partai politik yaitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke. Kemudian untuk presiden ke-6 kita yaitu Bapak SBY, sering disapa SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian masa jabatan beliau yaitu dari tahun 2004 sampai 2014. Beliau ini 2 periode. Kemudian Bapak SBY ini juga mengikuti Partai Demokrat. Oke. Nah, mungkin untuk partai yang ketujuh ini yaitu siapa? Presiden ketujuh kita yaitu Bapak Jokowi. Nah, Bapak Joko Widodo ini dia menjabat dari tahun 2014 sampai 2019 dan beliau juga berpartisipasi pada Partai PDIP Perjuangan. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai sebaran penduduk di Indonesia. Nah, saya menjelaskan mengenai pulau-pulaunya. Yang pertama Sumatera. Jumlah untuk provinsi yang berada di Pulau Sumatera yaitu jumlah provinsinya ada 10. Kemudian jumlah wanita yaitu 28,92 juta jiwa. Kemudian jumlah laki-lakinya 29,54 juta jiwa. Nah, jumlah tenaga kerjanya yaitu 148.899,94 juta jiwa. Jumlah penganggurannya yaitu 50,7 juta jiwa. Nah, untuk Pulau Kalimantan sendiri jumlah provinsinya ada 5. Kemudian jumlah wanita ada 7,9 juta jiwa. Kemudian jumlah laki-lakinya itu ada 8,22 juta jiwa. Kemudian jumlah tenaga kerjanya ada 51,66 juta jiwa. Jumlah penganggurannya sendiri untuk Pulau Kalimantan itu terdiri dari 16,246 juta jiwa. Nah, kemudian kita lanjut ke Pulau Jawa nih. Pulau Jawa itu terdiri dari 6 provinsi. Oke, teman-teman. Jumlah wanitanya sendiri yaitu 72,447 juta jiwa. Jumlah laki-lakinya sendiri untuk Pulau Jawa yaitu 72,584,126 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja yang berada di Pulau Jawa yaitu 1,784 juta jiwa. Jumlah pengangguran yang berada di Pulau Jawa nih yaitu 18,91 juta jiwa. Kemudian lanjut kita ke pulau mana? Yaitu Pulau Sulawesi. Oke, teman-teman. Sulawesi terdiri dari 6 provinsi. Nah, terus jumlah wanitanya ada 4,56 juta jiwa. Kemudian jumlah laki-laki ada 4.450 juta jiwa. Kemudian jumlah tenaga kerjanya sendiri yaitu memiliki 2.100
129.301 juta jiwa. Oke, jumlah pengangguran yang berada di Pulau Sulawesi yaitu terdapat senominal 28. Kita lanjut 14 juta ke jiwa. Pulau Papua. Wah, siapa yang nggak kenal dengan Papua di sini? Yaitu ujung Indonesia. Nah, Papua sendiri sekarang ini memiliki 3 provinsi ya teman-teman ya. Kemudian untuk jumlah wanita itu ada 2 juta jiwa. Kemudian untuk jumlah laki-lakinya itu ada 2.094 juta jiwa. Oke. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja yang berada di Pulau Papua yaitu ada 10,56 juta jiwa. Oke. Jumlah penganggurannya sendiri untuk di Pulau Papua yaitu 13,9 juta jiwa. Nah, oke teman-teman, mungkin itu penjelasan mengenai pulau yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk yang berikutnya itu penyampaiannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zainal Abidin Purba. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, apa itu PMA? PMA adalah penanaman modal asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal ini dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dan negeri. PMA merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan tersebut. 5 investor terbesar di Indonesia. Realisasi penanaman modal asing atau PMA pada kuartal 11 2022 memberikan kontribusi yang cukup besar. Angkanya mencapai 163,2 triliun atau 54% dari total realisasi investasi Indonesia yang mencapai 302,2 triliun. Nah, yang pertama teman-teman yaitu sudah tidak asing lagi, Singapura. Nah, berdasarkan negara, Singapura masih menjadi investor atau PMA terbesar di Indonesia. Nilai PMA negeri Singapura ini pada paruh pertama tahun 2022 adalah US dollar 6,7 miliar atau 31,1% dari total PMA. Ada 3 sektor prioritas yang akan diperkuatkan dalam kerjasama Indonesia Singapura, yakni pasar modal, ekonomi digital, serta pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. Penguatan kerjasama di 3 sektor ini masuk dalam kesepakatan kesepakatan Indonesia Singapura bisnis atau yang disebut sekarang ISBC meeting yang digelar oleh BKPM bersama Kadin Indonesia dan Economic Development Board atau EDB. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu Tiongkok. Penanaman modal asing Tiongkok dilaporkan sebesar 47,7 USD BN pada 2022 bulan 6. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 101,9 USD BN untuk 2022 bulan 3. Data penanaman modal asing Tiongkok diperbarui triwulanan atau dengan rata-rata 39, USD BN dari 1998 bulan 3 sampai 2022 bulan 6. Dengan 98 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 105,2 USD BN pada 2013 bulan 12 dan rekor terendah sebesar 6,6 USD pada tahun 2000 bulan 3. Data penanaman modal asing Tiongkok tetap berstatus aktif. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, di sini Hong Kong. Nah, penanaman modal asing Hong Kong atau SAR atau Cina dilaporkan sebesar 35, USD BN pada tahun 2022 bulan 3. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 40,7 USD BN untuk 2021 bulan 12.
Data penanaman modal asing Hong Kong atau Cina diperbarui triwulanan dengan rata-rata 16,4 USD BN dari 1999 bulan 3 sampai 2022 bulan 3. Dengan 93 observasi data ini mencapai angka tertinggi sebesar 75,9 USD BN pada 2015 bulan 3. Dan rekor terendah sebesar 16,3 USD BN pada 2019 bulan 6. Data penanaman modal asing Hong Kong atau Cina tetap berstatus aktif. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan yang ketiga, Hong Kong. Nah, di sini saya lanjut yang keempat, teman-teman, Jepang. Nah, sudah tidak asing lagi ya, teman-teman ya. Penanaman modal asing Jepang dilaporkan sebesar 2,3 USD BN pada 2022 bulan 7. Nah, rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 1,5 USD BN untuk 2022 bulan 6. Data penanaman modal asing Jepang diperbarui bulanan dengan rata-rata 708,7 USD MN dari tahun 1996 bulan 1 sampai 2022 bulan 7. Dengan 319 observasi ini, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 45,2 USD BN pada 2020 bulan 6 dan rekor terendah sebesar 14,5 USD BN pada 2006 bulan 4. Data penanaman modal asing Jepang tetap berstatus aktif. Nah, itu penjelasan tadi yang keempat, teman-teman ya. Nah, di sini lanjut yang kelima, yaitu Amerika Serikat. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Penanaman modal asing Amerika Serikat dilaporkan sebesar 69,5 USD BN pada 2022 bulan 6. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 125,3 USD BN untuk 2022 bulan 3. Data penanaman modal asing Amerika Serikat ini diperbarui triwulanan dengan rata-rata 12,6 USD BN dari tahun 1960 bulan 3 sampai 2022 bulan 6 dengan 250 observasi atau data ini mencapai angka tertinggi sebesar 244,5 USD BN pada 2015 bulan 3 dan rekor terendah sebesar 69, USD BN pada tahun 2014 bulan 3. Nah, itu teman-teman tadi penjelasan mengenai 5 terbesar investor ya di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengapa negara lain berinvestasi di Indonesia. Nah, yang pertama di sini kita harus tahu dulu SDA. SDA adalah sumber daya alam ya yang dimiliki Indonesia, tidak perlu ditanyakan dengan atau diragukan lagi ya teman-teman, baik dalam sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang berlimpah dimiliki oleh Indonesia. Pada sektor peristiwa juga Indonesia memilih alam yang sangat indah ya, dengan cantik. Hal tersebut yang biasanya menjadi hal utama para investor asing memilih untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, yang kedua di sini demografis. Nah, demografis ini teman-teman sudah tidak asing. Di Indonesia akan mengalami penggeseran ya bentuk atau struktur yang nantinya akan terjadi lonjakan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang memiliki dengan didominasi ya teman-teman ya usia yang produktif, yang lebih tertampil dan juga siap dalam kegiatan bekerja. Oke, nah di sini yang ketiga iklim, perekonomian dan investasi yang baik ya. Indonesia telah bertahan dari adanya krisis ekonomi global atau ekonomi dunia. Indonesia terus menciptakan keamanan dan sehatnya akan iklim ekonomi dan investasi. Untuk saat ini bahkan Indonesia ditunjuk sebagai salah satu penggerakan perekonomian di kawasan Asia. Nah, di sini yang keempat yaitu stabilitas politik yang baik ya. Indonesia merupakan negara yang terus bangkit
menjadi negara yang stabil sejak terjadinya reformasi di bidang politik. Sejak tahun 1998 Indonesia juga terus memperbaiki sistem demokrasi yang dimilikinya untuk memiliki pemerintahan yang selalu sehat dan juga kondusif ya atau aman. Nah, di sini peran global Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral ya maupun internasional. Hal yang paling penting yaitu bahwa Indonesia merupakan salah satunya negara yang ada di Asia Tenggara yang aktif dalam perkumpulan negara G-20. Hal tersebut karena Indonesia selalu berupaya ya dalam berperan untuk dan dalam menyampaikan kepentingan negara yang berkembang di dunia sekarang ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan materi atau presentasi kami pada kesempatan kali ini mungkin itu saja teman-teman. Semoga ya dapat membantu teman-teman menambah wawasannya. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja video kami berdua mengenai perekonomian Indonesia. Ya, semoga video yang kami buat hari ini ya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.